أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita seringkali mendengar orang yang mengucapkan insya Allah seakan-akan gak serius. Bener gak ya? Gak yakin bilangnya insya Allah. Ada gak orang ngomong gitu? Yang yakin dong, yang mantap. Jangan insya Allah. Jadi seakan-akan insya Allah itu sesuatu yang yang bisa membuat orang tidak jujur, yang bisa membuat orang tidak tepat misalnya, dan bahkan seakan-akan itu remeh. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi kata insya Allah itu sangat dalam maknanya. Apa maknanya? Kita menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam setiap rencana-rencana kita, dalam setiap janji-janji kita. Jadi jangan katakan saya besok akan ke pasar. Itu ajaran Al-Quran tidak seperti itu. Tapi sampaikan besok insya Allah. Apa kata Al-Quran? Coba perhatikan dalam surah Al-Kahfi ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء, dan sungguh jangan kamu katakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan itu besok, illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Apa arti insya Allah itu? Insya'a, kalau sya'ah, berkehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah menghendaki. Maka kalau orang bilang insya Allah besok saya akan melakukan ini, nah itu berarti menyandarkan. Makanya Quran melarang, jangan katakan besok saya akan begini. Kita nggak tahu. Ya kalau kita malam ini masih nyampe besok umur kita. Kalau malam ini habis. Kalau tiba-tiba besok sakit. Kalau tiba-tiba besok ada peristiwa yang membuat tidak bisa. Kita sudah berbohong. Tapi kalau kita menyandarkan kepada Allah, Dialah Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi besok. Ada 5 rahasia yang tidak bisa kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Apa itu? Cek di akhir surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada ilmu pengetahuan tentang sa'ah, kapan kiamat. Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaitha, dan hanya Allah yang tahu kapan hujan di sini. Kita hanya bisa memprediksi kapan hujan di sana. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Hari ini dengan kecanggihan teknologi mungkin bisa mendeteksi kelamin dan seterusnya, tetapi secara detail hanya Allah yang tahu. Rupanya, wajahnya, apakah ada penyakit misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya gadan, besok. Jadi kita mau ngapain besok? Nggak ada yang tahu. Berencana silahkan. Oleh karenanya ungkapkan insya Allah. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
dan tidak ada orang yang tahu di bumi mana ia akan diwafatkan oleh Allah, ia akan mati, nggak ada yang tahu. Nah, ini harus jadi perhatian. Nah, oleh karenanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan dalam menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 23 ini, Ibnu Katsir meriwayatkan tentang kisah Nabi Sulaiman, di mana satu malam dia bilang, sungguh malam ini aku akan gilir 70 istriku. Maksudnya dia akan berhubungan dengan 70 istrinya segera pergiliran malam ini. Dalam satu riwayat 90, dalam riwayat yang lain sampai 100. Apa yang terjadi? Malaikat bilang insya Allah, kira-kira begitu kata malaikat. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan itu. Tujuan Nabi Sulaiman menggilir 70 istrinya malam itu sebenarnya mulia, agar kelak anak-anaknya lahir dari setiap satu perempuan, satu anak, dan semuanya menjadi pejuang di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang lahir dari hasil hubungan malam itu. Bahkan dalam satu riwayat hanya satu yang lahir, tapi itu pun tidak sempurna sebagai manusia. Oleh karenanya Nabi dalam satu hadisnya ketika menceritakan tentang kisah ini mengatakan, seandainya Sulaiman bin Daud, yakni Nabi Sulaiman, mengatakan insya Allah, maka semua anak-anaknya akan jadi seperti yang diinginkan. Ini pentingnya insya Allah. Sekelas Nabi saja, kalau tidak membawa Allah, tidak dikabulkan, sekelas Nabi saja. Apa makna kita menggunakan insya Allah ini? Tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar Allah selalu menjadi sandaran kita. Jadi kita melibatkan Allah dalam kegiatan kita. Kalau Allah menakdirkan, artinya ya tergantung Allah. Insya Allah akan dimudahkan juga, saudara-saudaraku. Kita melakukan satu rencana, di situ kita bawa nama Allah. Insya Allah Allah akan terlibat di dalamnya untuk membantu kita, meringankan, memudahkan. Tapi kalau nggak ada nama Allah, gitu, kita bisa jadi berbohong. Jadi jangan remehkan kata insya Allah. Kita coba tradisikan. Besok malam ini insya Allah saya akan begitu. Besok insya Allah saya akan musyawarah, saya akan rapat misalnya. Terus semuanya libatkan Allah, insya Allah. Bawa terus nama Allah dalam segala aktivitas kita dan rencana-rencana kita. Karena tidak ada yang pernah tahu tentang semenit lagi akan terjadi apa, sejam lagi akan terjadi apa. Semua misteri ke depan ini. Apalagi besok masih sangat panjang, misteri betul. Sejam lagi nggak ada yang tahu. Di Indonesia ini akan terjadi apa? Di sini akan terjadi apa? 2 jam lagi, 3 jam lagi, 10 jam lagi, nggak ada yang tahu. Apalagi besok. Banyak hal yang bisa berubah. Dan kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Hanya Allah yang tahu. Barangkali ini bisa menjadi tambahan kajian kita. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.